Yayasan Magnet Rezeki. Yayasan Magnet Rezeki didirikan oleh seorang penulis buku mega bestseller, Rahasia Magnet Rezeki, Ustadz Nasrullah, dan Certified Trainer Magnet Rezeki, asuhan Ustadz Nasrullah. Selain seorang penulis bestseller, beliau juga seorang motivator internasional. Bismillah, visi Yayasan Magnet Rezeki adalah membangun Indonesia bermartabat, sejahtera, dan bahagia melalui 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki offline dan 10 juta online di tahun 2025. Membangun Indonesia bermartabat melalui dakwah dan pendidikan ilmu magnet rezeki. Membangun Indonesia sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi bersama melalui koperasi magnet rezeki. Membangun Indonesia bahagia melalui pembinaan keluarga-keluarga bahagia dan kegiatan sosial dalam mengamalkan ilmu magnet rezeki. Satu, sama, dan terhubung. Terdiri dari koordinator pusat, dan koordinator wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia. Pendidikan online, kajian online magnet rezeki, training online magnet rezeki, bimbel online magnet rezeki, camp online magnet rezeki, ngaji Al-Kahfi berjamaah setiap Jumat. Offline, kajian, seminar, private training, camp, mega seminar dan internasional mega training. Sosial, MR Peduli, ikut menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana. MR Box, ikut menyalurkan bantuan berupa makan siang setiap hari di lebih 150 titik seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa membersamai teman-teman semua di kesempatan sore hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dengan aktivitas yang bermanfaat, dan hari ini insya Allah menjadi satu kesempatan yang baik ya bagi kita semua untuk belajar bersama ya. Hari ini tema kita adalah hakikat kekayaan ya dan cara meraihnya ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya insya Allah mau menjadi orang kaya semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Dan nanti kita akan bincang-bincang tentang hakikat kekayaan di dalam Islam, lalu kemudian bagaimana sih cara meraihnya. Dan kemudian juga nanti akan ada sesi-sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman semuanya kalau seandainya ada yang ingin bertanya ya, nanti teman-teman bisa bertanya di kolom chat ya, untuk terutama yang ada di Zoom ya. Jadi di Zoom ini punya keistimewaan ya karena bisa bertanya langsung. Sementara untuk yang di YouTube ya, yang di YouTube ini biasanya cepat sekali ya komennya, jadi nggak kebaca ya, tapi saya bisa sedikit menyapa Anda semua. Jantisa Entis ya, dari mana ini Jantisa ya. Kemudian ada Anak Ceria, kemudian Maratus dari Hong Kong, Masya Allah. Dari Hong Kong juga siap belajar ya. Kemudian Tony Effendi dari mana ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat saya
dan saudara semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian Andi Rahmawan Rahim dari Polewali, Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ikut menyimak. Semoga bisa dapatkan ilmunya sore ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Siak Riau, oh luar biasa ya. Kemudian Roni dari Banjarmasin. Dari mana lagi ini ya? Maftuhah ya. Bismillah hadir ya. Jadi hari ini kita akan bincang sama-sama teman-teman semuanya kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjadi orang kaya ya. Ini pastinya topik yang menarik ya, karena kita semua tentunya ya. Tapi saya nggak tahu ya. Ini teman-teman semua mau jadi orang kaya nggak nih ya? Jangan-jangan udahlah Pak Nas, kita ya jadi orang yang sederhana aja gitu ya. Pokoknya kita mah nggak mau jadi apa-apa gitu ya. Siapa tahu ada yang seperti itu ya. Sebentar ini saya tulis judulnya dulu ya. Bincang inspiratif kita hari ini ya. Bincang inspiratif Oke. Ya, kemudian dari Zoom juga ada berapa pesertanya ini, cukup banyak juga dari Zoom ya. Saya lihat ada 131 yang sudah bergabung di Zoom meeting ya, di Zoom meeting. Alhamdulillah. Tadi saya sempat kasih linknya ya, jadi yang ingin bergabung di Zoom, alhamdulillah ya. Yang ingin bergabungnya juga di Facebook, di YouTube ya, silahkan ya. Teman-teman semua, sekarang bagaimana nih kondisinya ya? Lagi ngapain aja ya? Terus kemudian kondisi di sana seperti apa cuacanya ya? Kayaknya lagi seru ya. Kalau di sini agak-agak mendung-mendung dikit ya. Tapi semangat ya kita semuanya ya. Oke, ini ada kalau yang di Zoom ya. Ini saya coba munculkan yang di Zoom. Banyak yang malu-malu ini ya. Jadi mukanya nggak muncul ya. Mukanya nggak muncul di layar ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting niat kita dapat ilmu ya bersama ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya insya Allah dapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan sore hari ini ya. Nah ini waduh udah ada yang raise hand ini ya, sudah ada yang angkat tangan ya. Nur Asih, Mashur, Marzuki ya. Oke ya. Dari seru alhamdulillah agak mendung Pak Nas. Oke, kemudian Fahur Rizal. Sama Pak Nas di Kampung Melayu juga agak mendung-mendung ya, mendung-mendung dikit ya. Sumini dari Tuban, Jawa Timur hadir, alhamdulillah ya. Kemudian juga dari mana ini ya, Ika Kusnamawati dari Cimahi, Rida dari Trenggalek, Tangerang kali ya. Galeri AKD Sahdu Pak Nas di Bogor, yes ya, alhamdulillah kalau Sahdu ya. Aku dari Depok juga hadir. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas tentang topik hakikat kekayaan dan cara meraihnya ya. Ini enggak center ini ya. Ya, jadi begitu ya. Oke. Bincang inspiratif bagaimana caranya supaya kita dapatkan kekayaan ya, hakikat kekayaan dan cara meraihnya. Yalah, ini ada nggak mau diajak kompromi ini si label di bawah ini. Oke teman-teman semuanya, baik ya, yuk sama-sama. Sebenarnya tadi kita juga ada acara ya, yaitu bagaimana menjadi kaya ya menggunakan emas dan dinar ya. Tapi saya merasa bahwa kok materi ini bagus ya kalau seandainya kita bisa banyak orang yang menikmati materinya ya. Jadi kita akan sama-sama sekarang sudah hadir kalau di YouTube sudah 129, di Zoom ada 165 ya, berarti ada sekitar 300 orang ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini kesempatan yang sangat baik ya kalau seandainya ilmu ini bisa menyebar. Jadi teman-teman semua, ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang alhamdulillah dititip oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Lalu kemudian dia ternyata ilmunya bekerja ya pada banyak orang, kemudian banyak yang bergabung menjadi certified trainer magnet rezekinya, dan alhamdulillah sekarang menyebar gitu ya. Dan menyebar dengan
rasa syukur ya dengan kecepatan yang luar biasa. Dan alhamdulillah buku Magnet Rezeki saat ini masuk nominasi Rekor Muri menjadi buku motivasi dengan penjualan bestseller terlama di Indonesia. Alhamdulillah ya. Jadi bahkan mengalahkan eh, Detektif Conan ya sama Harry Potter ya. Alhamdulillah itu yang kita syukuri. Nah, jadi teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas sebuah materi. Yuk, sama-sama kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepada kami kefahaman, ilmu yang bermanfaat, dan juga ya rezeki yang barokah berupa ilmu darimu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sorry materinya ini ya. Di mana materi kita? Iya, ini dia ya. Hakikat kekayaan dan cara meraihnya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini materi kita hari ini ya. Oh, maaf ya, ini kembar ya. Nah, jadi orangnya kembar ini ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi tentang hakikat kekayaan dan cara meraihnya ya. Jadi dari sudut pandang mungkin akan sederhana pembahasannya, nggak sampai dalam ya, karena kalau bicara tentang hakikat kekayaan itu pasti banyak sekali versi ya tentang kekayaan. Ada kekayaan hati, ada kekayaan akhirat, kekayaan jiwa gitu ya. Kemudian kekayaan dunia itu sendiri gitu ya. Jadi banyak sekali versi tentang kekayaan ya. Nah, tapi saya mau coba gabungkan gitu ya, pandangan-pandangan yang dari sisi kanan, dari sisi kiri ya, pandangan dari mereka yang pengennya akhirat aja gitu ya. Kemudian ada yang pengennya dunia gitu. Kenapa sih nggak dipertemukan? Ada sebuah doa yang diajarkan oleh guru saya gitu ya, yaitu Kiai Mufasir ketika pada saat saya minus 21 miliar itu. Lalu kemudian saya minta doa. Doanya apa? Doa yang diberikan oleh Kiai itu adalah Auzubillahi Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatika man siwak. Doa itu begitu menghujam dalam hati saya ya. Jadi lebih kurang intinya adalah ya Allah damaikanlah antara dunia dan akhirat kami. Karena kadang-kadang ketika kita bicara tentang dunia, kita udah nggak mau akhirat. Ketika kita bicara akhirat, kita nggak mau dunia. Lalu kemudian kita mau mempertemukannya. Untuk apa sih kejar dunia gitu kan? Hidup kita kan ujungnya cuma 2 kali 1 meter aja gitu. Untuk apa jadi orang kaya gitu ya? Kayaknya kok duniawi banget gitu ya. Dunia pandangan-pandangan yang seperti itu gitu ya. Itu bertabrakan gitu dengan orang-orang yang memang dia masih mengejar dunia. Ada nggak titik temunya ya? Nah, saya menemukan titik temu dalam penjelasan financial literasi atau kecerdasan finansial ya. Nanti kita akan bahas itu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ya coba tolong tulis di komen ya, tulis di komen atau tulis di chat untuk yang Zoom ya. Kenapa Anda mau kaya ya? Boleh tahu nggak ya? Apa sih alasan-alasan Anda untuk menjadi kaya ya? Kenapa mau kaya ya? Oh, ini ada yang minta, Pak Nas mau dituliskan doa dari kiainya. Ada sih, nanti saya kirim ya di layar, nanti teman-teman screenshot aja ya, di screenshot ya, ada doanya. Mau kaya kenapa? Ya, teman-teman mau oke, biar aduh, Masya Allah ini ya, banyak banget ini komennya ya. Bisa sedekah yang banyak, membahagiakan orang yang dicintai, supaya bisa menjadi manfaat untuk sesama. Ingin lebih banyak bersedekah, oke. Ingin membantu dan bermanfaat untuk banyak orang, Pak Nas. Biar banyak bersedekah. Wow, keren juga ya. Artinya teman-teman semuanya nggak memusuhi kekayaan nih ternyata ya. Karena ternyata niat untuk kayanya itu adalah untuk membantu orang lain. Bagus banget ya. Kemudian saya mau kaya biar bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat buat banyak orang. Oke, ya. Kemudian saya bisa munculkan ini enggak ya? Sebentar. Ya, oh, enggak bisa ya. Oke, ya. Ya. Oke, jadi ternyata ya
Teman-teman semuanya mau sedekah jor-joran. Wow, agar lebih banyak manfaat. Yes, oke, ya. Kita dapat nih ya, bisa jadi tangan di atas, ahli sedekah, biar sedekah banyak, biar membahagiakan orang lain ya. Kemudian supaya bisa nih Tanti Rahmawati, biar sedekah sebanyak-banyaknya, bisa bahagiakan orang, bantu orang lain. Pejuang subuh supaya bisa banyak sedekah lagi, haji umroh, biar sedekah jor-joran ya. Kemudian mana lagi ya? Umi Dewi bisa bersedekah. Ini rata-rata biar bisa sedekah ya. Imas Wati. Oh, salam dari Cianjur. Maaf ikut gabung. Ayo. Mas Turoh ya supaya bisa bersedekah, bisa tolong banyak orang. Mau kaya supaya beramal dan bisa bermanfaat. Yes. Saya ingin bahagiakan keluarga dan bantu orang lain. Yes, oke, sip. Nah, jadi teman-teman semua, ternyata setelah kita lihat dari apa tulisan-tulisan teman kita yang ada di sini ya, bahwa semua tuh sebenarnya ada dorongan dalam diri itu untuk pengen lo kaya gitu kan. Tapi kan kita nggak mau lo kayaknya kayak orang sombong ya kan. Kaya yang menzolimi orang lain, kaya yang lagi rame gitu kan, tak kaya tapi membunuh gitu. Kaya tapi masuk neraka, kita nggak mau gitu ya. Kaya itu kita punya niatan-niatan yang luar biasa gitu. Saya salut sama teman-teman semua. Dan karena ada sebagian orang di luar sana yang memusuhi kekayaan. Seakan-akan kekayaan itu adalah sebuah aib gitu ya. Kekayaan itu adalah sebuah aib. Ternyata enggak ya. Kita udah beres ya di urusan ini, kayaknya kita udah sepakat ya. Atau boleh tahu nggak di sini ada nggak yang nggak setuju kalau harus kaya? Ya, boleh nggak? Kita sambil diskusi ini ya. Boleh tulis di chat gitu. Saya nggak setuju Pak Anas. Ini kan rata-rata memang pada pengen kaya nih ya. Ada nggak yang di sini yang saya takut Pak Nas kalau kaya gitu ya. Saya nggak mau Pak Nas kaya gitu ya. Oh, kayaknya nggak ada ini ya. Waduh, malah Nurifa Khalifa ya, Muslim wajib kaya. Yes, ternyata gitu ya ada satu keterangan dari Imam Syafi'i bahwa Muslim itu wajib kaya. Kenapa? Karena ada 2 rukun di dalam Islam yang menjelaskan tentang kekayaan. Satu, rukun zakat. Ya, zakat itu hanya bagi orang-orang yang kaya ya. Kalau nggak kaya nggak zakat gitu ya. Yang kedua, haji. Nah, haji ini dia dilaksanakan bila mampu. Salah satu mampunya adalah mampu dari sisi biaya. Artinya sebenarnya rukun Islam yang 5 ini gitu kan, 2 diantaranya adalah memaksa kita untuk menjadi kaya. Itu pendapatnya Imam Syafi'i gitu ya. Cuma gini, saya juga nggak bisa mengatakan bahwa pendapat wajib kaya. Pokoknya kalau nggak kaya tuh kamu tuh dosa. Enggak ya. Artinya gini, ada doa Nabi gitu kan. Ada doa Nabi yang beliau juga ingin dibangkitkan bersama dengan orang-orang fakir, miskin gitu ya. Artinya sebenarnya Nabi kalau mau kaya itu gampang banget ya. Nabi Muhammad SAW itu kalau mau kaya gampang banget. Tapi beliau memilih untuk hidup miskin supaya apa? Supaya orang-orang yang miskin atau fakir miskin itu punya teman dan sahabatnya. Bayangkan kalau seandainya nabinya saja itu udah glamor, kaya dan segala macam. Itu orang fakir miskin nggak punya teman gitu. Nah kira-kira begitulah salah satu alasan kenapa Nabi itu memilih miskin. Juga Ali bin Abi Thalib memilih miskin. Tapi kalau mau kaya itu gampang banget gitu ya. Pertanyaan kedua adalah bolehkah menjadi kaya? Ya, kita tadi kenapa mau kaya? Boleh nggak menjadi kaya? Ternyata malah ada yang jawab wajib gitu ya, biar bisa berbagi gitu ya. Sebenarnya nggak ada hukum wajib ya. Artinya gini, boleh. Jadi hukumnya boleh. Jadi hukumnya jaiz gitu, bukan wajib. Nah, kalau wajib kan berarti dosa dong orang yang nggak kaya itu gitu ya. Nah, orang yang nggak kaya itu jadinya dosa ya. Jadi sebenarnya hukumnya boleh saja, bukan menjadi wajib. Karena muncul bandul kanan, bandul kiri gitu ya, yang mewajibkan kaya, kemudian ada yang mengharamkan untuk kaya dan seterusnya. Kita ada di tengah-tengah ya. Artinya pandangan kaya yang manfaat. Oke. Nah, kekayaan dalam Islam itu digunakan untuk kemaslahatan ya, digunakan untuk kemaslahatan umat. Pertama, kaya untuk keluarganya sehingga akhirnya keluarganya tidak meminta-minta, kemudian keturunannya ya, ahli warisnya ya, itu akhirnya juga bisa meninggalkan keturunan yang kuat gitu ya. Terus kemudian juga bermanfaat bagi sekeliling ya. Akhirnya kemaslahatan buat orang-orang ya, yang ada di sekelilingnya ya. Jadi kekayaan dalam Islam itu digunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi kita udah sepakat itu ya. Nova, miskin boleh, tapi kaya itu harus. Sebenarnya kalau ditanya, kalau kita mau nggak jadi miskin, kayaknya nggak ada yang jawab ya. Kita pengennya kaya gitu ya. Wah, ya. Nah,
Teman-teman semua, faktanya 9 dari 10 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga itu adalah orang kaya. Jadi ada fakta membuktikan bahwa ternyata ya 9 dari 10 sahabat Nabi berarti kan 90%. Jadi ada data sejarah ya yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi itu kaya raya. Cuma satu aja yang nggak kaya ya. Seingat saya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an gitu ya, karena beliau memilih gitu untuk hidup miskin gitu, untuk menemani fakir miskin gitu ya. Seperti itu ya. Atau kalau bahasa magnet rezekinya nggak kaya, jadi kaya dan tidak kaya gitu ya. Kalau dalam Al-Quran itu sebenarnya menciptakan miskin itu kita sendiri. Aduh, saya mah miskin. Kenapa? Karena mulut kita berdoa ya. Ada jurus disiplin kata ya. Nah, ini data-datanya ya yang kita dapatkan. Salah satu yang saya cuplik adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mewariskan 70.000 properti, ladang pertanian seharga 160 juta. Kalau dikonversi hari ini totalnya 11,2 triliun. Ini saya dapatkan dalam buku Fikih Ekonomi Umar karangan Dr. Jaribah gitu ya. Itu adalah tesis doktoral dengan predikat summa cum laude dari Universitas Ummul Qura Mekah. Jadi dalilnya sangat kuat. Dan penghasilannya adalah 233 miliar per bulan. 233 miliar per bulan Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali ya. Beda tipis lah sama kita ya. Kalau kita kan 2.330.000. Ibu Rica ketawa tuh ya. Ya. 2.330.000. Ya beda nol doang gitu ya. Beda nol gitu. Nah, kalau sahabat Nabi itu Umar bin Khattab itu penghasilannya 233 miliar per bulan. Itu angka yang fantastis sekali, luar biasa. Angka yang dahsyat gitu ya. Angka yang luar biasa sekali. Penghasilannya 233 miliar per bulan. Kalau kita jadi Umar, penghasilan 233 miliar per bulan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu ya? Wah, udah foya-foya gitu kan, beli jet dan segala macam. Tapi Umar 233 miliar per bulan, beliau punya 2 baju sudah terlalu berlebihan untuk Umar gitu ya. Punya makan itu 2 lauk sudah terlalu berlebihan untuk Umar. Itu sampai sebegitu ya, luar biasa ya. Nah, jadi ini data ekonominya ya. Kekayaan Utsman bin Affan, simpanan uangnya aja 151.000 dinar. Mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Beberapa sumur senilai 200.000 dinar. 400 miliar kalau 1 dinarnya itu adalah 2 juta. Ini sengaja ya, materi ini nggak saya ganti dinarnya. Kenapa? Karena materi ini saya buat ketika dinar itu harganya 2 juta. Sekarang 4,3 juta Bapak Ibu ya. Sekarang ini ya 4,3 juta. Nah, sampai sekarang rekeningnya Utsman bin Affan adalah rekening tertua di dunia yang masih mengalir. Sampai saat ini rekening atas nama Utsman bin Affan. Orangnya wafat, rekeningnya masih ngalir terus ya. Beda tipis sama kita ya. Orangnya hidup, rekeningnya wafat gitu ya. Aduh, pada ketawa semua nih ya. Dahlia dari Papua Barat ya, kemudian Erma Yulis ya. Kemudian Bu Rina Irawati ya. Wah, ada Pak Sugiharto juga nih dari Tuban, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu ya, rekeningnya masih mengalir sampai sekarang, punya hotel. Jadi Utsmannya nggak ada ya. Utsman bin Affan sahabat Nabi udah nggak ada, tapi gitu ya, beliau punya hotel hari ini ya. Kita beli rumah tipe 21 aja nggak gampang sekarang ya. Harganya luar biasa gitu. Ini orangnya wafat punya rumah. Masya Allah. Kenapa? Karena keberkahan dari rezeki itu. Kemudian bukan hanya Umar dan Utsman, tapi Zubair bin Awam 50.000 dinar ya. Kemudian 1.000 ekor kuda perang, 1.000 orang budak. Kekayaan Amr bin As gitu, 300.000 dinar. Kekayaan Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh kekayaan sahabat. Bayangkan Bapak Ibu ya. Saking nggak bisa dihitungnya Bapak Ibu. Saking sudah tidak bisa dihitung lagi. Saking banyaknya kekayaan Abdurrahman bin Auf. Sampai ada yang menggambarkan kalau Abdurrahman bin Auf itu nyentuh batu, di bawahnya ada emas. Ya, Masya Allah ya. Luar biasa. Nah, ini pasti ada sesuatu di balik ini kan gitu ya. Nah, pertama yang kita ambil adalah ternyata para sahabat kaya raya. Ya udah, bismillah yuk sama-sama kita jadi orang kaya yuk gitu ya. Siapa yang setuju dengan saya? Katakan saya gitu. Yes. Bismillah yuk sama-sama kita jadi kaya. Yang kedua, ada keajaiban sebenarnya, ya, ada keajaiban dari yang terjadi di zaman itu.
Nah, ini yang kita mau wujudkan. Jadi ada dua sisi. Satu, kita pengen kaya. Yang kedua, kita wujudkan nilai keajaiban itu. Maka di ilmu magnet rezeki, yang kita kaji itu kan ilmu ma'unah itu. Ilmu keajaiban. Gitu ya. Eh, Maryam dapatkan makanan secara ajaib, Nabi Zakaria dapat anak secara ajaib. Kemudian Asif bin Barkhia, muridnya Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum berkedip. Itu adalah keajaiban-keajaiban yang terjadi di masa yang lalu. Maka ilmu magnet rezeki ya salah satunya adalah untuk mengembalikan keajaiban itu ya. Karena nggak mungkin dengan sebegini banyaknya harta gitu ya, itu kayaknya kok nggak mungkin kalau nggak terjadi keajaiban. Nah, yuk sama-sama. Jadi kita belajar magnet rezekinya, kita belajar juga logika keuangannya. Hari ini kita akan bicara logika keuangannya ya. Nah, sebelum saya lebih lanjut Bapak Ibu, ya saya mau sedikit mendefinisikan dunia ya supaya kita clear nih gitu ya. Karena kalau pas udah ngikut kajiannya magnet rezeki itu gitu ya, terus kemudian ada yang ngomong, udah ngapain lah gitu ngikut magnet rezeki, udah pokoknya kita fokus aja ibadah gitu. Iya bener sih gitu. Tapi yuk sama-sama kita bahas gitu ya tentang apa itu dunia, yang mana itu dunia. Kalau kata Kiai kan ngapain kejar dunia gitu ya. Tinggalkan dunia ya, nggak ada manfaatnya itu dunia gitu ya. Betul banget. Tapi ketika kita datang ke kantor gitu ya, bos bilang kejar dunia gitu ya, kejar target. Sekarang pertanyaannya mana yang benar? Kiai ngomong begitu gitu ya, kemudian bos ngomong sebaliknya. Pertanyaannya adalah yang mana yang benar? Ya, nggak mungkin kalau dua-duanya benar. Ya, dari dua pernyataan yang berseberangan itu pasti ada satu saja yang benar. Nah, berarti kan pertanyaannya atau pernyataannya yang nggak tepat. Nah, kita yuk definisikan dunia dulu ya. Apa itu dunia? Baju dunia nggak Bapak Ibu? Ya, baju dunia? Yes, dunia. Baju kaos saya ini dunia. Internet, ya, laptop, kemudian kamera, ya, ini lighting, ya, dunia bukan? Dunia. Oke. So, sekarang tinggalkan semua Bapak Ibu, ya. Tinggalkan semua. Ya, jangan pakai baju, jangan tinggal di rumah, gitu ya. Kemudian jangan pakai mobil, jangan pakai kendaraan. Terus tinggalnya di mana Pak Nas? Tinggalnya di kolong jembatan. Ya, kolong jembatan dunia bukan? Dunia juga. Jadi akhirnya kita tuh senewen gitu loh. Kalau bicara tentang definisi dunia yang semua itu dunia gitu. Terus kemudian kata Kiai suruh tinggalkan. Nah, disitulah definisinya yang harus kita kembalikan. Nah, saya merujuk pada sebuah hadis, ya. Pada sebuah hadis Nabi. Ya, ini silahkan didalami betul gitu ya. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Seluruh dunia itu terlaknat. Ya. Ini hadis ya, beberapa format ya. Tapi depannya sama ya. Mal'unun ma fiha, ya. Seluruh dunia itu terlaknat, ya. Ad-dunya mal'unah. Seluruh dunia terlaknat. Terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Tapi ini jangan dikasih jangan dikasih tanda titik. Itu masih koma itu, kecuali illa. Illa makana lillahi minha. Lebih kurang saya terjemahkan segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Ya kan? Seluruh dunia itu terlaknat. Misalnya contoh ini air. Air ini terlaknat awalnya, ini dunia. Saya minum pakai tangan kiri, berdiri, nggak pakai bismillah, maka terlaknat. Yang saya minum adalah dunia. Illa, kecuali kalau saya duduk, kemudian saya baca basmalah, kemudian ya saya pakai tangan kanan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaannya, saya minum apa Bapak Ibu? Minum dunia atau minum akhirat? Minum akhirat Bapak Ibu. Jadi dia barangnya dunia, tapi bisa jadi kita jadikan dia sebagai akhirat. Maka seandainya saya pakai baju ini untuk kesombongan, gitu ya. Wah, cuma saya ini yang bisa pakai baju seperti ini. Itu baju dunia, tinggalkan. Jadi betul kata Kiai. Ya, tinggalkan dunia itu. Karena dunia itu terlaknat. Tapi kecuali kalau seandainya pakaian itu digunakan untuk menghormati orang lain. Saya dalam hal ini gitu ya, niat saya untuk menggunakan jas ini adalah untuk menghormati yang hadir. Masa iya saya cuma pakai kaos aja gitu kan, nggak sopan nih Pak Nas, kira-kira begitu. Maka niat saya menggunakan ini adalah untuk memuliakan Anda yang sudah mengorbankan waktu, sinyal, ya, kuota gitu, ya,
untuk ikut kajian ini. Maka itu niat saya. Maka kalau niat seperti itu boleh nggak? Bukan dunia lagi sudah, ya. Bukan dunia, tapi dia akhirat. Ya, jadi boleh nggak pakai baju? Ya, ya boleh, ya. Tapi sebenarnya ya jawabannya itu tergantung. Boleh nggak kita punya mobil? Tergantung. Boleh nggak kita punya rumah? Tergantung. Boleh nggak kita makan? Tergantung. Tergantung. Kalau mobilnya diraih dengan cara riba, ya kan? Diraih dengan cara mencuri, merampok, mengambil hak orang lain, maka dia mobil yang harus ditinggalkan. Ya, kan gitu. Jadi tergantung dong. Kalau mobilnya gitu ya membuat diri kita sombong, nah, saya nih yang bisa beli mobil ini, maka itu adalah mobil yang terlaknat, tinggalkan. Beli aja mobil yang memang bisa kita ya nikmati dengan hati yang tulus. Sepakat ya? Sepakat dong ya. Jadi jawabannya adalah tergantung. Boleh nggak punya rumah? Tergantung. Kalau beli rumahnya, nah itu dia, tergantung. Ya. Boleh nggak makan? Tergantung. Kalau makannya ala kadarnya, makannya itu untuk mengenyangkan badan, tapi kalau makannya tuh untuk kongko-kongko, merasa diri hebat dan segala macam, di situ tuh. Nah, itu yang nanti kita akan masukin nih ke financial literasi kita. Oke? Jadi kita akan masukin ke dalam rumus kita, ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, kita udah sepakat bahwa ternyata kaya itu bagus. Boleh nggak kaya? Boleh. Ya, sahabat Nabi juga kaya. Kemudian ternyata dunia itu gitu ya. Jadi apa definisi dunia itu? Dunia adalah segala hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia. Ya. Dunia itu apapun yang dilaknat oleh Allah itu dunia. Gitu. Mau bentuknya apa? Salat. Kalau ria itu dilaknat Allah. Berarti salatnya salat dunia. Mobil yang dipakai buat pengajian, maka dia bukan mobil dunia, tapi mobil akhirat. Jadi tergantung. Oke, jadi kita sudah sampai pada kesimpulan itu, maka mindset kita sama nih, gitu. Kita mau belajar sama-sama untuk meraih kaya, gitu ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau cerita dulu kisah tentang seorang, katakanlah namanya kisah Mawar, gitu ya. Ini bukan nama sebenarnya, gitu ya. Ini bukan nama sebenarnya. Dia datang pada saya, Pak Nas, saya mau minta waktu 2 menit aja, gitu ya. 2 menit aja. Oh ya silakan, saya kasih kalau cuma 2 menit, gitu ya. Karena banyak tamu saya. Tapi malah jadi 1 jam Bapak Ibu, ya. Mbak Mawar ini, ya. Malah jadi 1 jam. Kenapa? Karena saya tertarik dengan kisahnya. Kisahnya apa? Ini Bapak Ibu. Beliau tuh bekerja sudah 11 tahun. Gitu ya. Gaji 28 juta per bulan. Tapi nggak punya rumah Bapak Ibu. Ini yang membuat saya menarik. Jadi dia nanya, Pak Nas, saya itu sudah kerja 11 tahun Pak Nas. Di sebuah perusahaan yang gaji saya 28 juta per bulan. Tapi saya nggak punya rumah Pak Nas. Sisa uang saya cuma 1 juta di rekening. Ya, memang saya punya kendaraan operasional 120 juta. Tapi itu satu-satunya harta saya Pak Nas. Apa yang salah dari diri saya? Menarik kan? Ya. Jadi orang yang punya gaji 28 juta gitu ya. Ini kaitannya dengan mindset ya, kaitannya dengan mindset. Kalau orang dengan sebegitu besarnya gajinya tidak mampu mengelola keuangan, apalagi yang gaji di bawahnya kan. Gimana yang gaji UMR? Halo gitu ya. Kalau yang 28 juta aja nggak bisa punya mobil. Tapi ini kan kaitannya dengan nggak punya rumah gitu. Ini kan kaitan dengan keberkahan. Ada loh, saya lihat orang-orang yang gajinya cuma 4 juta, ya 3 juta gitu. Ketika saya tanya punya rumah nggak? Punya gitu. Beli sendiri? Beli gitu. Dari mana dapatnya? Ya saya nabung gitu. Saya nabung gitu ya dari dana, sisihkan dana. Emang nggak punya anak? Punya. Anaknya berapa? 2 gitu. Terus rumahnya beli di mana? Ya di samping ya rumah orang tua gitu. Itu ada tanah dicicil pelan-pelan. Tanahnya dicicil. Abis itu bangunnya pelan-pelan. Itu temboknya masih tembok nggak diaci, nggak dicat gitu. Yang penting saya nggak mau ngutang Pak Nas, nggak mau punya amanah. Itu keren banget. Tapi ada orang ya yang gajinya itu luar biasa besar seperti ini gitu ya. Tapi kok nggak punya apa-apa. Nah, jangan-jangan mindset kayanya yang nggak tepat. Nah, yuk ya kita belajar gitu ya. Nah, obatnya adalah ya bagi saya ya mengetahui definisi kaya itu sendiri.
Apa sih definisi kaya? Tadi kita udah definisikan dunia, ya kan? Dunia kita udah definisikan. Oh, oke. Kemudian sekarang kita definisikan kaya yuk. Kaya itu seperti apa sih gitu. Nah, setelah kita mendisiplin, setelah kita mengetahui definisi kaya, kita disiplin loh dalam melakukannya gitu. Dalam merintis jalan kaya itu. Sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat ya? Jadi mengetahui definisi kaya. Ini yang akan kita bahas nih. Gitu ya. Mengetahui definisi kaya. Dan disiplin dalam menjalankannya. Jadi kalau saya tanya gitu. Nih sebentar. Saya munculkan dulu ya. Sahabat-sahabat saya ini ya. Mukanya banyak yang udah muncul ya kan. Ini Safira, Rika, Ermal Yulia ya. Bu Dwi Suharti dari Cilacap, Pipit Sri Subekti gitu ya. Waduh, senang ya. Ini yang resen-resen nih mukanya harus muncul ya. Kemudian ada Pak Dartomo ya. 401561 ya. Ini pin ATM ini ya. Pin ATM. Pak Abdul Syakur dari Sampit ya. Bu Rina Widya Pasuruan. Ya luar biasa ya. Ini teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sudah masuk di Zoom ya. Masuk di Zoom. Alhamdulillah ya. Senang ya punya sahabat ya. Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kita begini-begini nih nanti di akhirat di surga gitu ya. Kemarin ya kita Zoom meeting ya waktu tanggal 27 Agustus masih ingat nggak gitu. Terus kita lagi ngobrol-ngobrolnya di samping Nabi gitu. Aduh, senang banget gitu ya. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Amin gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ya ini nanti saya akan kasih kesempatan ke teman-teman semua yang ada di Zoom untuk mudah-mudahan kalau ada sesi pertanyaan. Cuma ini pesertanya banyak banget ini, udah 500 orang lebih ya. Udah hampir 600. Jadi mengetahui definisi kaya dan disiplin dalam merintis jalan kaya. Jadi kalau saya tanya nih, teman-teman semuanya jangan-jangan nggak tahu nih, apa bedanya kaya dan miskin? Kalau bahasa magnet rezekinya tidak kaya gitu ya. Apa sih bedanya gitu? Di mana bedanya? Anda ngelihat orang, bisa nggak Anda lihat bahwa ini orang kaya nih gitu? Bisa nggak Anda lihat, itu orang kaya tuh gitu. Bisa nggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Jadi kalau kita ngelihatnya pakai mata nih, gitu ya, pakai mata, oh itu orang kaya gitu. Berarti Bapak Ibu mendefinisikan kaya dengan tidak tepat. Di situ punca persoalannya, sebab persoalannya. Ya, di situ sebab persoalannya karena kita keliru dalam ya, kita tidak tepat dalam mendefinisikan kaya. Ada orang naik Alphard, oh itu orang kaya. Enggak Bapak Ibu, enggak begitu. Ya. Ada orang yang dia nggak punya apa-apa gitu, cuma pakai sendal swallow, ya, swallow, sendal jepit itu, ya. Terus kemudian dia ininya rombeng, dia kaya nggak? Gitu ya, dia miskin nggak? Atau nggak kaya? Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Jadi Anda nggak bisa ngelihat dari fisiknya. Nah, ini yuk sama-sama kita rapihkan dulu mindset kita, sehingga akhirnya Bapak Ibu nggak ini loh, nggak terjebak sama Doni Salmanan, kemudian Indra Kents gitu loh, ya. Yang kemarin rame itu loh, ya kan itu triliunan loh Bapak Ibu. Kripto sekarang gitu kan, ya. Ini kenapa? Karena kita nggak tahu definisinya gitu. Dan begitu banyak channel YouTube di luar sana yang menjelaskan tentang teori-teori kekayaan dan segala macam, Anda jadi kebingungan kan, gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, ya, kalau Anda udah tahu nih definisi kaya ini, Anda nggak akan ya kegiur sama yang namanya Indra Kents itu. Mohon maaf ya saya sebut nama ya, karena kan udah jadi kasus yang dibicarakan gitu loh. Ya, Indra Kents ditangkap gitu. Kenapa? Ya karena dia kelihatannya kan wah kaya gitu kan. Dia punya mobil mewah gitu kan. Instagramnya bagus gitu kan. Mukanya mulus gitu. Itu orang kaya? Enggak Bapak Ibu. Ya. Enggak. Oh ini ada yang minta doa yang tadi ya. Doa yang tadi nih. Ya sebentar ya. Saya kirim ya. Teman-teman semuanya di screenshot aja langsung ya. Di screenshot karena saya nggak mungkin ngulang lagi. Nah ini dia. Silakan di screenshot. Ya, silakan di screenshot ya. Ini doa yang dikasih oleh guru saya kepada saya. Jadi kalau ada yang mau Pak Nas minta ijazah doanya ya dengan ini saya ijazahkan doa ini ya. Dan saya tidak mungkin mengijazahkan doa yang saya belum mencintainya. Ini karena saya sudah mencintainya, saya sudah menghidupinya, maka ini doa
doa yang dikasih kiai ke saya. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatika man siwak. Nah, itu ada teks bahasa, ada teks ininya ya, Arab, ada transliterasinya ya, kemudian ada artinya di bawah ya. Oke, sudah di screenshot ya, sudah ya. Cekrek gitu aja. Nah, udah. Nah, saya akan hilangkan lagi ya supaya kita fokus ke materi. Oke, nah sekarang ya kita mau definisikan kaya-kaya itu seperti apa, Pak Nas. Nah, yuk sama-sama kita masuk ke grafik ya. Grafik ini grafik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini benar-benar saya tuh Bapak Ibu ya, dengan grafik ini saya jadi betul-betul paham yang namanya kaya itu apa gitu. Jadi definisi kaya itu benar dan kita bisa meraihnya ya. Nah, jadi saya ini kan dengan balok ini Bapak Ibu ya. Saya bagi atas bawah ya. Kemudian ini ya. Dan nanti saya mau kasih PR sama Bapak Ibu, boleh nggak? Bapak Ibu harus bisa menjelaskan ini ke orang-orang. Misalnya nih, istri dengerin kajian ini, maka jangan kasih video ini ke suami tapi Anda yang jelaskan grafik ini ke suami gitu. Ya, Pak, tadi tuh Pak gitu. Saya tuh dapetin materi seperti ini gitu, ya. Dapetin materi seperti ini kok kayaknya bagus. Yuk kita bahas yuk tentang definisi kekayaan kayak gini gitu, ya. Jadi tantangannya adalah PR. PR-nya adalah Anda menjelaskan ini ke keluarga Anda. Ya, secara ambil kertas, tulis, coret-coret gitu ya. Ya, jadi supaya semua jadi paham tentang kaya dan tidak kaya. Oke. Saya pakai warna merah sekarang ya. Jadi orang yang tidak kaya itu alur keuangannya begini Bapak Ibu. Oh ya, ini saya jelaskan dulu. Yang ini apa? Yang ini yang atas ya, ini adalah income. Ya kan? Yang ini outcome atau expense ya, bukan outcome. Expense kalau bahasa Inggrisnya. Jadi income sama expense. Income itu adalah uang masuk, expense itu adalah uang keluar. Nah, yang kanan kiri yang ini adalah beban, pakai bahasa Indonesia aja deh. Kalau bahasa Inggrisnya liabilitas. Yang di sini aset atau bahasa Indonesianya harta. Gini ya. Nah, ini pelajaran apa ini? Pelajaran akuntansi sederhana ya. Pelajaran akuntansi sederhana. Supaya Bapak Ibu jelas dan akhirnya nggak mudah ke apa? Bahasa magnet rezekinya apa ya? Nggak mudah silau ya dengan orang yang katanya kaya gitu ya, karena kita tahu bahwa kaya tuh nggak mungkin begitu gitu ya, definisi kaya tuh nggak gitu. Nah, kita mulai dari warna merah. Orang yang nggak kaya itu alur keuangannya seperti ini Bapak Ibu, begini, masuk di expense lalu keluar. Ini namanya, mohon maaf ya pakai bahasa umum, poor. Jadi orang yang poor, orang yang nggak kaya itu adalah orang yang alur keuangannya itu nggak ada yang masuk ke bawah. Dia hanya masuk ke income expense gitu ya. Mau dia penghasilannya 1 juta, mau dia penghasilannya 2 juta, mau dia penghasilannya 5 juta, ya. Mau dia penghasilannya 28 juta seperti Ibu Mawar gitu ya. Itu sama. Ini yang terjadi. Jadi sebenarnya Ibu Mawar ini gitu ya. Itu sebenarnya hakikatnya apa gitu. Ya, dia ternyata bukan orang kaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan nggak ada yang kesisa. Oke? Nah, jadi inilah orang yang nggak kaya itu. Mau dia penghasilannya 100 juta Bapak Ibu. Ya, kemarin tuh ada di YouTube saya ngelihat ada kajian tentang nih teman-teman yang banyak startup yang kemarin tuh kayaknya hidupnya glamor, ngopinya di Starbucks dan segala macam, sekarang dipecat-pecatin, ya kan? Dipecat-pecatin, nggak ada startup lagi sekarang. Kemudian ada yang cryptocurrency, ini jatuh. Kemudian ada apa namanya tuh Instagramable itu loh, artis-artis Instagram itu banyak yang sekarang ini dia masuk dalam poor. Kenapa? Ya karena penghasilannya 5 keluarnya 5, ya penghasilannya 10 keluarnya 10. Nah sekarang coba tanyakan pada diri sendiri, nggak usah ditulis di komen, nggak usah tulis di chat ya, kita nih masuk golongan ini nggak? Ya, kalau kita nih Pak Nas ya gajinya 5 koma Pak Nas, tanggal 5 sudah koma gitu. Tanggal 5 sudah koma gitu. Ya, gimana? Nah, ini yang kriteria ini. Income
sama expense-nya itu begini alurnya. Jadi ini orang yang poor. Nah, sekarang saya pakai warna kuning untuk menceritakan tentang alur keuangan orang yang, nah, ke sini dia. Ini namanya orang yang middle. Orang yang middle class. Orang yang middle class. Orang middle class itu ya, selebgram ya, selebgram. Nugen TV nih ikut nih. Wah, ternyata nyimak juga abang kita, ya. Nah, jadi ya, ini yang warna kuning nih, ya. Orang middle tuh beli apa? Nah, beli liabilitas. Apa bedanya? Ya, apa bedanya harta dengan beban? Bedanya di sebuah kata. Namanya cash flow. Oke, kalau cash flow-nya out, dia adalah beban. Kalau cash flow-nya in, itu adalah harta, gitu. Ya, jadi ini yang membedakan itu. Jadi kalau seandainya dia beli rumah nih, rumah itu beban atau aset? Tergantung. Ya, di situ tuh. Rumah itu beban atau aset? Tergantung. Kalau rumahnya itu cuma ngeluarin duit doang dan nggak ada yang masuk, gitu ya, nggak ada yang masuk, berarti rumah ini adalah rumah beban. Ya, keluar listrik, keluar air, keluar gas, keluar internet, gitu ya, tapi nggak ada yang masuk. Maka rumah ini adalah rumah beban. Contoh, ada seorang yang dia tinggal di Jakarta. Di Jakarta itu dia ngontrak, gitu ya. Punya rumah lah katakan. Dia tinggal di Jakarta, punya rumah gitu. Terus kemudian pada saat dia kerjaannya bagus gitu, dia masih bisa tinggal di Jakarta tuh dengan penghasilan katakanlah 15 juta per bulan gitu. Masih ada uang masuk, ya dia istirahat di situ gitu ya dan segala macam. Terus ternyata dia pekerjaannya itu ya dikatakanlah berganti pekerjaan, udah nggak di situ lagi dan gajinya sekarang tinggal 8 juta. Tapi dia masih memaksakan diri tinggal di situ. Maka sebenarnya rumah itu yang awalnya menjadi aset sekarang sudah menjadi beban. Nah, teman-teman semua, Anda kalau mau jadi kaya, itu Anda harus tahu betul. Dan Anda harus benar-benar memutuskan, mengetahui ini beban atau aset. Ya. Ini beban atau aset. Ya. Nah, rumah itu, terus kemudian contoh-contoh lain. Ya. Contoh-contoh lain, rumah, kendaraan. Ini saya tulis di sini ya, rumah, kendaraan. Tapi kendaraannya yang ngabisin duit, ya kan? Terus kemudian utang atau mohon maaf ya, amanah. Ini adalah beban. Piutang juga sama. Piutang itu beban teman-teman semua. Jadi Anda gampang nggak misalnya nih ada orang datang gitu kan, Bu Pipit, Sri Subekti gitu. Saya tuh gitu ya, nggak punya uang gitu, minta tolong dong saya pinjam dulu gitu. Terus hati terenyuh tuh Bu Pipit tuh, biasa kan gitu kan, kita orang Indonesia tuh. Kemudian akhirnya kita pinjemin gitu. Terus pada saat dipinjemin udah batas waktu, terus kemudian kita pengen nagih gitu. Banyak nggak kejadian galakan yang ditagih? Nah itu beban. Ya, jadi piutang itu beban. Makanya kalau seandainya itu sebisa mungkin Anda nggak memberikan piutang. Ya, ingat-ingat kata-kata yang ada di warteg sebelah sono ya. Warteg tetangga itu ya. Ya, di situ ada tulisannya tuh. Jepang hancur karena bom. Warung hancur karena bon. Nah, itu dia. Ya, bon. Ngebon dulu ya gitu. Ya, James Bond gitu ya. Jadi piutang ini, jadi Anda gini, kalau ada teman datang, kan Anda juga nggak mau orang pelit kan, menjadi orang yang kikir gitu, nggak mau. Ketika orang datang gitu ke Anda, maka apa yang Anda lakukan gitu? Dia minjem nih 1 juta. Aduh mohon maaf ya kalau 1 juta saya nggak bisa kasih. Tapi ini 100.000 nggak usah dikembaliin gitu.
Ya, 100.000 nih saya nggak usah kembaliin ya. 50.000 lah yang misalnya Anda sanggup 50.000 ya kasih 50.000. Mohon maaf ya saya nggak bisa kasih lebih gitu. Dan ini kalau kamu nggak balikin juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu balikin alhamdulillah gitu. Jadi mulai dari sekarang Anda harus tahu kenapa selama ini keuangan Anda nggak pernah berhasil. Nih, piutang. Udahlah utang, piutang, ya. Atau amanah. Kalau bahasa kita kan sekarang amanah. Ya kan. Kredit, pay letter. Nah, ini nih. Kredivo. Ya. Ajarin nih, ya. Itu tuh beban. Gitu. Ya. Beban itu. Nah, orang yang middle biasanya begitu. Orang yang middle tuh biasanya dia pengeluarannya itu dipakai untuk membeli gitu kan liabilitas ini, membeli beban. Kemudian nih ibu-ibu yang sering ke mall, barang-barang lucu. Ya. Barang-barang lucu itu beban, liabilitas. Coba dibeli gitu kan, nyampe di rumah, kenapa tadi beli ini ya? Gitu kan. Oh, karena diskon. Gitu. Karena diskon, tahu-tahu menjadi beban di rumah, dipakai kagak. Cuma jadi menu-menuin tempat. Akhirnya kita ngerasa, kenapa ya rumah saya kok sempit banget? Bukan rumah yang sempit, barang yang kebanyakan. Tuh, barang-barang lucu, mubazir. Kongko-kongko. Ya. Kongko-kongko nggak jelas. Minumnya di Starbucks. Pengen ikut gaya. Ini gaya-gaya hidup. Makanya obat dari ini ya, Bapak Ibu silakan dengerin audio saya berjudul Jurus Kerangkeng Uang. Kerangkeng uang. Anda harus kerangkeng karena uang itu seperti hewan yang liar. Ya. Hewan itu ya seperti uang itu seperti hewan yang liar. Kalau Anda nggak kerangkeng, dia pasti pergi, Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan uang itu. Anda harus mengkerangkeng. Jadi udah jelas ya di sini. Terus kemudian Bapak Ibu di sini riba. Nah, ini ada yang namanya tangible liabilitas, ada yang intangible liabilitas. Tangible ini artinya yang ketahuan, yang memang kelihatan gitu barangnya itu, beban yang kelihatan. Tapi kalau ada beban-beban yang nggak kelihatan dan bahkan kadang-kadang kita nggak tulis itu. Gitu. Seperti misalnya sekolah anak. Coba tanya, ketika sekolahkan anak ke sekolah yang mahal atau yang tinggi harganya, niatnya untuk apa? Sebagian karena niatnya untuk biar dibilang punya duit, gaya. Nah, ini gaya-gaya nih. Nah, ini nih yang selama ini ya, ibarat ember itu ada ember yang bocornya. Beban liabilitas. Ini yang terjadi pada si Bu Mawar tadi. Ya, yang terjadi pada Bu Mawar. Ini ada yang testimoni nih, bubble milk tea. Ini saya juga ngalamin gara-gara piutang saya jadi punya amanah ke orang. Ini dia. Makanya mulai dari sekarang udah deh piutang udah lepas. Kalau saya udah nggak punya piutang lagi. Ya. Semuanya cash and carry. Kalau kamu mau gitu kan beli barang saya cash, ya kan? Beli barang saya cash. Kalau kamu mau minjem sama saya, maaf, saya cuma bisa kasih, gitu kan? Sekian, gitu. Ya, jadi udah nggak ada piutang, nggak ada pinjaman, nggak ada, enak gitu, hidup enak gitu. Ya, hidup nggak ada konflik, gitu ya. Jadi bisa dipahami. Nah, sekarang kita kan mau jadi orang kaya. Nah, orang kaya itu alur uangnya itu dia ada keluar juga. Jadi ada uang masuk, ada uang keluar. Tapi setelah itu dia ke sini, Bapak Ibu. Ke sini nih, ke yang namanya harta. Dia nggak mungkin beli beban. Dia nggak mungkin beli beban. Jadi orang kaya itu, gitu ya, kelihatan dari cara memanfaatkan uangnya. Makanya kan dalam sebuah hadis itu, ya, nah kena deh pay letter Nurma Yulianda. Iya dong pay letter tadi itu ya. Saya kan besok mau ke Surabaya nih, gitu ya. Saya besok mau ke Surabaya, belinya di Traveloka. Pas dibeli di Traveloka gitu kan. Pas saya mau bayar gitu, terus kemudian di bawah ada pertanyaan. Itu mau dicicil selama 12 bulan, idih enak aja. Beli tiket aja pakai dicicil gitu. Cuma kan
bagi sebagian orang yang masih punya gaya hidup mencicil, pay later segala macam itu menggoda loh. Hati-hati, itu menggoda banget. Ya, dan itu udah deh. Ya, mulai dari sekarang lepaskan itu, ya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau Anda mau jadi orang kaya, gampang caranya. Ya, gampang caranya, yaitu masukkan uang Anda ke yang namanya aset, harta. Sehingga one day, suatu saat, ini kan di sini nih, ya kan? Titiknya begitu. One day, suatu saat, si ini akan masuk ke begini. Ini yang membedakan orang rich. Ya. Jadi alur uangnya itu malah masuk ke in. Ya, seperti misalnya rumah sewa, kos-kosan, dia punya kos-kosan. Mungkin dia adalah seorang guru, tapi dia punya kos-kosan, punya pom bensin, punya villa, punya rumah makan gitu, ya. Ya. Nah, itu namanya aset, harta, kos-kosan. Apalagi ya, Gojek. Ya kalau Gojeknya memang memungkinkan ya, atau saya nggak usah sebut merek deh, kendaraan sewa. Kendaraan sewa, kos-kosan, kendaraan sewa. Termasuk juga diantaranya gitu ya, ilmu. Hari ini nih Bapak Ibu sekarang gitu ya. Bapak Ibu sekarang ini ngikutin materi saya. Ini ilmu, ilmu ini aset Bapak Ibu. Aset. Ya. Aset yang berharga. Emas. Properti. Ya. Dinar. Oke, ada yang tulis dinar. Yes. Beli dinar, dinarnya dinar KR ya. Nah, dinar khairul razikin ya. Nggak promosi, ini cuma jualan ya. Enggak lah ya. Ya, niat kita untuk berdakwah. Jadi teman-teman semuanya ya, perhatikan di sini ya. Paper aset, saham, tapi sahamnya syariah ya. Kalau sahamnya nggak syariah, masuknya di riba. Riba jadinya liabilitas secara intangible atau secara nggak kelihatan. Tapi kalau sahamnya syariah masih oke lah. Cuma memang kalau saya sih nggak sarankan Anda di saham. Pernah satu ketika gitu ya, Robert T. Kiyosaki gitu ya, guru keuangan dunia, itu ditanya gitu, yang mana yang kamu mau beli? Sahamnya Apple apa sahamnya Tesla? Gitu dia bilang. Ditanyakan sama pewawancaranya. Hah? Kata dia gitu. Dia langsung apa namanya kayak kaget gitu. Buat apa saya beli itu semua gitu. Tuh coba bayangkan Bapak Ibu. Ya, orang kaya dunia itu nggak mungkin beli paper, itu nggak mungkin Bapak Ibu. Ya. Itu hanya orang yang sok kaya. Orang middle ini disebut sebagai sok kaya. Sok kaya. Ya. Jadi beli aset, beli stok itu udah bukan merupakan opsi bagi orang yang sebenarnya kaya gitu. Dia tuh pasti membeli aset real yang bisa dipegang gitu Bapak Ibu, ya. Boleh desa wisata, boleh beli kebun, ya, kebun yang menghasilkan, ya. Kebun-kebun yang menghasilkan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya Anda bisa mulai kaya dari sekarang. Jadi jangan nunggu nanti 5 tahun lagi baru Anda kaya. Ini mindset yang harus Anda ganti hari ini. Ya, jadi kalau ditanya kapan Anda mau kaya? Today. Coba tulis di komen. Ya, kapan saya mau kaya? Hari ini. Nah, tulis ya. Kapan saya mau kaya? Tanda tanya, jawab sendiri. Hari ini. Yes, today. Hari ini. Hari ini Anda kaya. Udah langsung kelihatan gitu loh Bapak Ibu. Orang kaya itu dari apanya? Dari expand-nya. Ya, wah insya Allah saat ini, yes, kaya. Kapan saya mau kaya? Hari ini, yes. Keren ya, di chat ini langsung cek gitu ya. Today is the day. Hari ini adalah hari di mana Anda kaya. Jadi mulai kayanya itu the mindset dulu. Mindset bahwa Anda beli gitu kan sesuatu yang memang Anda pegang. Jadi barangnya tuh barang yang real. Jadi jangan mau digoda-goda beli kripto. Ya, kripto tuh bukan aset Bapak Ibu. Kripto tuh di sini.
Ya, kripto tuh saya mah agak aneh aja gitu. Orang yang ya pokoknya Anda belajar deh dengan orang-orang kaya dunia gitu. Ya memang ada yang muslim, ada yang nggak muslim gitu. Cuma memang mereka mindsetnya tuh bener. Nah, termasuk nanti di sini ilmu-ilmu ibadah, ibadah jadi aset kan. Rumah yang baiti jannati. Rumah kalau ribut melulu, di dalamnya ribut melulu, itu rumah beban namanya. Tapi kalau rumah yang ketika Anda pulang ya ke tempat itu Anda merasa tenang, Anda merasa dapat inspirasi gitu. Itu adalah rumah yang aset. Jadi Anda sekarang sudah mulai bisa membedakan apa itu aset, apa itu liabilitas. Sekolah anak bisa jadi aset. Asalkan Anda betul-betul niatnya benar. Oke? Nah, saya mau mereview. Nah, ini orang yang poor, orang yang nggak kaya. Sementara orang yang sok kaya atau middle class, ya udah punya gaji, merasa gajinya gede, tapi dipakai untuk membeli beban. Sehingga akhirnya apa yang terjadi gitu ya, dia menjadi middle class. Nah, yang middle class ini gitu ya, dengan kondisi-kondisi saat ini seperti sekarang, itu gampang rentan turun derajatnya. Dari middle ke poor. Nah, sementara orang yang kaya adalah orang yang dia ya alur keuangannya itu ke ya aset yang someday dia bisa masukkan ke ya pemasukan in-nya ya. Nah, ini disebut sebagai rich. Nah, jadi kelihatan kan Bapak Ibu ya? Kelihatan ini di screenshot, ajarkan ke suami, suami ngajarkan ke istrinya, orang tua ngajarkan ke anaknya, anak ngajarkan ke orang tuanya, tetangga ngajarkan ke tetangganya. Ini dibahas cuma memang kajian kayak gini nih nggak dibahas di masjid ya. Coba ya khutbah Jumat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan belajar tentang kekayaan. Kayaknya enggak ya, nggak pernah denger ya. Nggak ada. Di pelajaran khutbah Jumat nggak ada. Makanya kita syukurilah ya. Padahal dalam Al-Quran tuh banyak ayat-ayat ya tentang tentang mubazir, kan nggak boleh mubazir, harta segala macam itu diajarkan gitu. Tapi ketika ke masjid udah nggak diajarin semua itu, ya. Hari ini dan seterusnya. Kalau income masih pas-pasan, strateginya bagaimana? Kalau income pas-pasan, langsung aja Anda beli emas. Langsung Anda beli emas yang harganya mulai dari 40.000. Kalau di Magnet Rezeki kan ada MR Gold, harga mulai dari 40.000. Walaupun silakan Anda mau beli emas merek apa silakan. Cuma nasihat saya adalah Anda beli yang spreadnya paling rendah. Artinya ketika dijual kembali itu nggak jatuh banget, gitu. Nggak jatuh banget. Jadi misalnya nih Anda punya gaji, gitu ya. Anda punya gaji, katakanlah suami 3 juta, istri 2 juta, gitu. Berarti kan 5 juta nih. Anda langsung jadi orang kaya hari ini. Gimana caranya? Langsung sisihkan beli 500.000, belikan emas. Pak Nas, nyimpennya itu loh Pak Nas. Nyimpennya di mana gitu, nanti bingung. Ya Anda harus, kalau Anda mindsetnya begini, maka Anda mindset nyimpen ini namanya. Mindset menabung. Makanya ada surat Yusuf. Ya, surat Yusuf itu ada ilham. Ilhamnya 7 sapi kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Nah, itu kan tanda semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Yusuf itu. Jadi Anda punya 5 juta, langsung 500.000 beli emas, Anda langsung jadi orang kaya udah. Anda langsung jadi orang kaya. Pak Nas, emas itu kan pertumbuhannya nggak terlalu bagus. Gimana kalau seandainya saya mau beli yang lebih bagus? Ya, saran saya, Anda kalau punya uang di bawah 1 tahun, ini 1 tahun, ini 7 tahun. Ya. Kalau punya uang antara 0 sampai 1 tahun, ini nggak usah dijadikan sebagai emas. Ini biarin aja ke digital aja. Maksudnya di bank ya. Di bank syariah BSI misalnya. Tapi kalau uangnya 1 tahun sampai 7 tahun, itu belikannya emas. Jadi tergantung nih, Anda mau punya uang yang nggak bakal dipakai nih selama 1 tahun sampai 7 tahun, belikannya emas. Kalau di atas 7 tahun, belikannya properti.
belikannya properti. Nah, disinilah dakwah magnet rezeki. Dakwah magnet rezeki itu ingin mengajak ke emas dan properti. Makanya besok gitu ya, saya juga ngisi secara daring di Tegal. Kita bikin lagi kafling durian gitu. Emas kita bikin. Karena memang inilah bisnis-bisnis akhir zaman ini ya. Bisnis akhir zaman. Nah, jadi terjawab ya. Mau Anda punya penghasilan 5 juta, ya udah langsung aja 500 ribu. Karena kaya itu perlu disiplin. Seperti yang tadi materi saya ini ya, disiplin merintis jalan kaya. Mulai dari 500 ribu tiap bulan, nambah. Waktu itu ada ya, seingat saya itu tukang pecel. Dia tuh ketika ngelihat MR Gold, lalu kemudian yang dia lakukan itu dia beli gitu untuk nabung haji. Bayangkan Bapak Ibu, dia nabung haji, ya kan? Dia nabung haji, ya. Nabung hajinya itu beli MR Gold yang seharga 70 ribuan. Tiap bulan 70 ribu, 70 ribu, 70 ribu, naik lagi jadi 120 ribu gitu kan, terus gitu ya. Terus gitu, dia beli selama lebih kurangnya 8 bulan. Bapak Ibu kira-kira nih, kalau tiap bulannya cuma 70 ribu, 70 ribu, 70 ribu, pergi hajinya kapan kira-kira? Pergi hajinya kapan? Nggak tahu kan? Mau berapa tahun tuh 20 juta kekumpul untuk dapetin kuota ONH biasa. Tapi Bapak Ibu, ajaib si ibu ini gitu kan, dapat kuota haji setelah lebih kurang 8 bulan nabung emas. Kok bisa? Ternyata orang tuanya udah beberapa tahun yang lalu meninggal dunia dan dia udah daftar haji. Dan ternyata diumumkan sama Kemenak itu bahwa porsi haji orang tua yang sudah wafat itu dikasih ke dia. Itu kan luar biasa. Itu kan namanya keberkahan. Dia juga nggak ngerti ilmunya. Tapi ketika dia udah mulai nabung haji gitu kan. Nabung haji. Dia nabung gitu ya. Emas itu ada keberkahannya. Emas itu ada berkahnya. Ya. Nah, so teman-teman semuanya ya. Ini saya supaya lebih enak ya. Kelihatannya lebih profesional. Bukan tulisan tangan. Saya tulisin kayak gini lah. Jadi aset itu emas, properti, bisnis sampingan, rumah sewa, rumah baiti jannati, kendaraan sewa, saham syariah, dan lain-lain. Untuk beban itu kredit, utang atau amanah, piutang, rumah kendaraan, traktir berlebihan, kongko-kongko, barang-barang lucu. Itu yang tangible, yang kelihatan. Yang intangible, beban itu adalah dosa, riba, permusuhan, persaingan, mubazir, kebodohan, atau ketidakcerdasan, tidak sehat, ya, badan nggak sehat, makan gorengan. Makan gorengan tuh beban. Makan makanan yang nggak sehat itu junk food itu beban. Nah, sementara aset itu adalah keberkahan, silaturahim, jaringan, ilmu-ilmu seperti magnet rezeki, sedekah, sehat, dan lain-lain. Ya, tinggal disiplin, Bapak Ibu. Ya, tinggal disiplin. Mulai dari sekarang Anda langsung kaya sudah, dan nggak kelihatan orang kaya itu, Anda investasi di ilmu. Seperti misalnya di Tuban, Bapak Ibu ya. Waktu itu ada yang disebut sebagai kampung milioner kan? Kampung milioner. Kampung milioner. Ada yang tahu nggak ceritanya tuh? Ya, kampung milioner. Saking tempat itu mau jadi ada minyaknya gitu kan? Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, udah selesai. Bedanya adalah ya waktu itu dia beli mobil, beli apa segala macam. Itu karena apa? Kebodohan, ketidakcerdasan ini nih. Ya. Nih, ketidakcerdasan. Uang yang ada gitu kan dipakai untuk beli mobil apa segala, karena mindset yang nggak jelas gitu loh. Kaya itu dia pikir mobil. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah itu? Uangnya habis. Bedanya apa? Dulu punya sawah, sekarang nggak punya sawah. Padahal sawah itu aset. Coba bayangkan. Ya, ini ada pertanyaan. Emas untuk perhiasan atau emas yang seperti apa baiknya Pak Nas? Kalau emas perhiasan itu turunnya jauh. Ya, turunnya itu kalau emas perhiasan ya. Jadi emas nih, ada emas. Kalau mau beli emas ini ada pertanyaannya. Emas. Pertama ya, perhiasan. Perhiasan itu ini saya langsung tulis saja antara 10 sampai 20% turunnya. Ada emas yang merek AN gitu ya. Titik-titik gitu ya. Ini turunnya antara 11%. Nah, jadi silahkan. Jadi kalau beli emas perhiasan Anda turun bahkan bisa jadi sampai 30% loh. Makanya beli perhiasan ala kadarnya aja, ala kadarnya gitu. Nah, kemudian ini AN titik-titik gitu ya. Nah, kalau
DKR ya, ini turunnya antara 3 sampai 7%. Ya. Nah, untuk investasi Anda pilih yang spreadnya paling rendah, yang paling bagus ya. Yang paling bagus adalah yang spreadnya paling rendah. Bukan harga belinya, tapi harga dijual kembalinya. Nah, nanti kita bahas itu di kesempatan yang lain. Hari ini kita bicara ini dulu ya. Jadi Bapak Ibu ya, sekarang sudah tahu bagaimana menjadi kaya? Udah tahu dong, ya kan? Udah tahu ya. Jadi dari sini akhirnya kita jadi tahu, oh ini toh. Ya, ternyata ilmu agama dengan ilmu finansial itu selaras Bapak Ibu. Ilmu agama itu kan ngajarin kita nggak mubazir. Ilmu agama itu kan ngajarin kita berilmu. Ilmu agama kan ngajarin kita untuk punya emas, punya dinar. Ilmu agama itu kan mengajarkan kita untuk gitu ya, menabung. Itu kan ilmu agama semua Bapak Ibu. Ternyata itu match dengan ilmu finansial, ya. Nah, mulai dari sekarang kalau seandainya Bapak Ibu merintis nih, disiplin tiap hari, Anda mindsetnya itu aset, beli. Pas ketika beli sesuatu, ini bakal memberikan imbal balik nggak ke saya gitu. Imbal balik nggak ke saya. Kalau nggak memberikan imbal balik, nggak gitu ya. Nah, ada pertanyaan nih, Pak Nas, jadi emasnya adalah DKR ya? Iya, takutnya kan kalau saya ngomong kayak gini kesannya jualan gitu, ya. Enggak gitu. Artinya silakan beli apa saja. Yang penting emas. Gitu. Ada merek macam-macam, ada EOA, ada Navis Gold, ada apa lagi? Coba sebutin merek-merek di sini. Ya, ada Antam, ada siapa. Yang penting Anda pelajari betul-betul perusahaannya, kemudian juga kemurniannya, kemudian harga jual kembalinya, gitu ya. Nah, ya. So, Bapak Ibu ya, udah tahu ya sekarang, sudah tahu bagaimana menjadi kaya dan kapan menjadi kaya ya. Anda sudah tahu jawabannya. Yes, itulah ilmu. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya untuk kita semua ya. Wah, ini ada sahabat-sahabat saya di Zoom ya. Masya Allah. Yang tepuk tangan, mana tepuk tangan yang paling meriah kelihatan supaya di apa ini kelihatan ya. Oke, makasih ya. Makasih ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita dapatkan ilmu. Mudah-mudahan ini ilmu daging ya. Ilmu daging, dan mudah-mudahan saya bisa konsisten ya menyapa Bapak Ibu semua. Kembali ya seperti dulu, kita ada bincang inspiratif, bincang hikmah gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa seperti ini lagi ya. Dan insya Allah saya doakan semoga Anda semua menjadi kaya dan ajaib ya. Ada mini gold, oke. Ada UBS bukan USB ya. Oke, kemudian hari ini dan seterusnya saya membeli dinar ya, oke. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tahu ya, perjuangan kita di Magnet Rezeki, satu, mengubah mindsetnya karena itu ilmu aset. Kemudian mengajak orang ke emas, ke properti. Itu adalah aset-aset semuanya. Yang penting jangan aset-aset itu tercampuri dengan riba, zulmun. Kalau sudah pernah terjadi di masa yang lalu, tinggal bertaubat. Taubatnya benar-benar sholat taubat, kemudian berilmu. Karena berilmu ini Bapak Ibu ya, berilmu, Anda mempelajari ilmu itu adalah sebagian dari jihad Anda ya. Pak Nas, acara ini bisa diputar ulang nggak Pak? Ya, biar saya simak ulang bersama suami dan anak-anak ya. Bisa. Setelah Anda ngejelasin pakai kertas ya. Jadi Anda harus bisa ngejelasin ya. Ini tantangan Anda ya. PR ya. Supaya Anda bisa ngejelasin ini ya. Sorry. Mana ini? Ya. Jadi PR-nya adalah Anda jelasin ini ke pasangan Anda, ke anak-anak gitu ya. Kalau nggak ngerti, tinggal lihat YouTube-nya ya. Jadi ini direkam memang langsung ke YouTube ya. Ini langsung direkam ke YouTube. Baik ya, mungkin sekarang saya izinkan teman-teman semuanya untuk bertanya ya. Bertanya, saya kasih kesempatan ke teman-teman yang ada di Zoom ya. Nah, di Zoom ini punya keistimewaan ya. Yang mau bertanya, tolong raise hand. Nah, ini saya lower hand semua dulu ya. Ya, ini karena yang mau bertanya saja yang raise hand atau angkat tangan ya. Coba siapa yang mau bertanya ya, sambil raise hand sambil angkat tangannya diangkat juga supaya saya tahu. Oke, Pak Muhammad Yusuf. Silakan Pak Muhammad Yusuf.
Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, kagak pakai baju ente. Oh iya siap. Iya. Oh iya, iya. Iya. Iya nggak apa-apa. Ini gitu Ustadz, Masya Allah. Mm-mm. Dan saya kemarin alhamdulillah bisa jumpa dan meet and greet Ustadz di Pekanbaru ya. Oh iya di Masya Allah. Pekanbaru. Iya. Iya, saya kemarin yang bawa istri sama anak bayi Ustadz. Ya Ah, Allah. subhanallah. Masya Allah. Iya, iya, iya. Jadi di sini saya mau kasih testimoni bahwasanya ya Allah memang Masya Allah dahsyat, luar biasa ilmu ini, memang ilmunya yang keren gitu. Bukan sayanya yang bukan apa ya, memang ilmunya yang memang jelek di hati gitu. Alhamdulillah. Memang alhamdulillah beberapa banyak saya belajar dan inilah yang memang masuk di hati gitu. Dan alhamdulillah perlahan demi perlahan saya bawa anak istri untuk mengenalkan ilmu MR ini gitu. Mm-mm. Jadi memang dulu Ustadz gitu, sebelum saya mengenal ilmu MR, setiap ada orang, Bang, saya pinjem uangnya dong gitu. Saya kasih gitu karena hati terenyuh gitu bahwa saya dulu pernah ada di titik terlemah Ustadz gitu. Iya, Saya iya. saya pernah ditipu orang beli tanah 30 juta, tanahnya tidak ada. Kemudian saya pernah beli tapak rumah 25 juta, tanahnya tidak ada. Kemudian saya pernah ditipu rekan bisnis uang 20 juta, ya sampai sekarang uangnya belum balik. Tapi Masya Allah, qadarullah, memang Allah itu memang maha baik, maha mulia. Saya ikhlas gitu Ustadz. Saya Mm-mm. ikhlas, saya udahlah, saya serahkan semua sama ilahi gitu. Ya Mm-mm. Allah, Allah yang punya semua gitu. Masya Allah, atas kickbacknya itu Ustadz, Masya Allah, sekarang apapun yang memang saya pikirkan terjadi Ustadz, apa yang saya Alhamdulillah. minta Allah kasih. Alhamdulillah. Siap. Saya pernah terbenak, ya Allah, pernah saya kan usaha Ustadz, saya alhamdulillah punya usaha kecil-kecilan gitu, jadi saya pernah belanja, ini sedikit testimoni ya Ustadz, nggak apa-apa ya. Jangan banyak, jangan lama-lama. Yang lain pada Wah, nunggu. gini, jadi jadi gini, jadi saya itu pernah berpikir ya Allah, belanja itu naik sepeda motor kehujanan di jalan, barang jualan saya basah. Pernah terlewat mobil. Ya Allah, kalau punya mobil seperti itu unik ya, punya anak 2, terus bisa naik bersama anak. Masya Allah, 1 bulan Allah kasih mobil itu walaupun beda warna Ustadz. Alhamdulillah. Jadi di sini saya sedikit memberitahu bahwasanya memang ilmu ini memang luar biasa. Alhamdulillah. Makanya saya coba, ayolah belajar pelan-pelan untuk saya pribadi, keluarga, dan coba saya amalkan kepada orang lain. Siap. Mudah-mudahan Allah mengizinkan saya, Allah memudahkan saya untuk mengamalkan ilmu ini Ustadz gitu. Amin. Memang Siap. memang nggak mudah kita untuk nggak mudah untuk mengajak orang gitu. Tapi saya minta selalu sama yang kuasa, saya selalu minta sama Allah, mudahkanlah hatinya untuk bisa berubah gitu Amin. Ustadz. Masya Siap. Allah. Sip, terima kasih Pak Muhammad Yusuf, luar biasa. Ya, Sekali lagi izin, saya tadi kurang sehat jadi. ya nggak apa-apa. Siap. Oke, berikutnya kita ke Bu Arum ya, Bu Arum ya. Silakan Bu Arum. Sebentar, sebentar. Bu Arum. Ya. Silakan Bu Arum, ya. Assalamualaikum Pak Nas, Masya Allah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah diizinkan bertanya. Ini sedikit iklan yang kecil ikutan Gak apa-apa. ingin eksis ini Ustadz. Siap. Ustadz mau bertanya terkait dinar Hoirul Rozikin. Saya basically memang pernah berjualan emas, tapi merek sebelah gitu. Yang bisa nanti dikumpulkan dengan Antam karena kan sebentar. Karena kan nanti dikasih uang saku 5.000. Karena kalau Antam kan image-nya kan masih mudah dijual. Nah, tapi kemarin ada teman yang bertanya, Arum gimana dengan dinar? Infonya itu kan dinar itu kan harus dijual pada lingkungan itu sendiri. Kalau dijual pada lingkungan itu sendiri kan maksudnya kalau saya nggak ketemu dengan penjualnya lagi kan berarti nggak mudah. Nah, itu tadi pertanyaannya terkait dengan dinar ya. Terus kan kalau tadi yang Pak Nas jelaskan kan, dinar itu kan buyback-nya paling itu ya,
paling rendah, maksudnya kita beli terus kita butuh kembali untuk dijual itu kan nilai turnnya itu kan paling mendekati dengan nilai jual ya. Kalau yang tadi kalau memang kalau yang kita lihat yang lain itu kan maksudnya kalau merek sebelah yang Antam itu kan memang buybacknya agak lumayan. Nah, itu bagaimana Pak Nas? Saya belum tahu. Terus kan yang sempat saya lihat itu kan testimoni tentang dinar itu kan keutamaannya ada tentang ayat-ayat Allah seperti itu kan. Itu jadi mulia gitu. Jadi saya ingin menjelaskan tentang dinar itu Siap. kurang. Ibu lokasinya di mana nih tinggalnya? Di Bogor, Pak Di Nas. Bogor. Bogor ketemu Bunda Ucu ya. Bismillah mudah-mudahan. Ya. Nah, nanti gini. Ini saya supaya karena waktu ya karena waktu. Iya. Jadi Dinar Khairul Razikin itu adalah sebuah brand juga, brand dinar gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat buat masyarakat gitu ya. Kemudian dia karena dia emasnya emas 24 karat gitu ya, sebenarnya diterima dimanapun ya. Emas 24 karat ya diterima dimanapun, mau di toko emas dan segala macam. Tapi insya Allah di komunitas kita kan makin banyak nih, makin banyak yang sudah mengenal ilmu magnet rezeki. Insya Allah jauh lebih mudah gitu ya. Apalagi Bogor mah deket ya, insya Allah. Ya nanti silahkan dipelajari bersama dengan Bunda Ucu ya. Baik, Makasih Bu Ustadz. Arum ya. Ya, makasih Ustadz. Nanti akan Sama-sama. tanya langsung ke Bunda lagi, Ya Ustadz. silakan ya. Assalamualaikum. Kasih. Salam. Berikutnya kita ke siapa nih yang mau bertanya ya? Ke Pak Gilang, silakan Pak Gilang dari Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan rekan-rekan semua diberikan kemuliaan dan kebahagiaan Allah SWT. Amin, amin, amin. Ustadz mau nanya Ustadz terkait ini kan intinya kita harus beli aset ya Ustadz ya. Cuma kebetulan misalkan finansial kita pas-pasan, ternyata beli asetnya dengan kredit, Ustadz gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Kredit syariah lah anggaplah, misalkan dengan cicil emas di BSI dan lain-lain. Itu apakah efektif atau tidak, Ustadz? Tidak efektif. Jadi ya semua yang namanya kredit kita ngutang atau ngamanah gitu ya ke orang lain, artinya sebenarnya kita gitu ya memberikan harta kita kepada orang lain sebagiannya. Jadi ketika Anda mulai nih begitu kan, saya mau minjem, berarti Anda siap memberikan uang Anda kepada orang lain gitu. Dan itu budaya yang nggak bagus. Nah, kalau saya mau beli aset, memang aset yang paling mudah didapat itu ya emas. Udah yang paling yang mudah itu aja, emas atau ilmu, bisnis sampingan itu juga aset gitu. Jadi artinya kalaupun seandainya itu saya sangat tidak menyarankan Anda kalau akhirnya terpaksa membeli aset tapi harus dengan kredit. Lebih baik tidak. Kalau bayar nyicil, misalnya nih ada tanah di kampung gitu kan, dia mau dibayar nyicil gitu kan. Tapi nggak bertambah harganya nih gitu. Tapi Anda belinya tanah, itu diperbolehkan. Misalnya nih Anda beli tanah 100 meter gitu kan, di kampung mungkin masih ada yang 500.000, 100 meter kali 50.000, 50 juta. Betul ya? 50 juta ya. Nah, 50 juta gitu kan. Ya udah itu minta dicicil sama dia gitu kan. Bisa nggak saya nyicil 5 juta per bulan 10 kali gitu kan. Diizinkan sama dia. Itu yang kayak gitu boleh. Karena harga tanah itu pasti meningkat gitu. Kalau yang seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya Anda nyicil ke lembaga gitu kan, mau ke bank resmi atau bank kepala hitam gitu kan, ya, atau bank yang apa gitu, aduh jangan deh, leasing dan segala macam, jangan, mendingan Anda tahan-tahan dulu gitu. Lebih baik beli emas aja gitu ya. Nanti suatu saat emas itu akan kekumpul dan harga emas itu nanti akan meningkat, sementara harga aset yang ada di luar itu biasanya semakin lama semakin terjangkau dengan emas yang kita sudah kumpulkan. Begitu Pak Gilang, ya. Jadi sesuaikan ilmu ini dengan kondisi keuangan Anda, gitu ya. Jadi termasuk cicil emas juga Ustaz ya. Berarti kalau nyicil emas ngapain nyicil emas? Mending beli yang kecil aja.
Oh iya, siap. Gitu. Jadi kalau nyicil emas itu juga kan ada ya produk-produk nyicil emas gitu ya. Saya Ada bukannya film di mengatakan nggak BSD. bagus ya. Ya, cuma sekarang ini kan sudah ada solusinya. Beli emas kecil-kecil aja gitu. Oke, mini gold ya. Ya, Siap. nanti pelan-pelan itu bisa lama-lama jadi bukit juga. Karena ketika Anda beli emas nyicil ke orang lain, orang itu ngambil untung sama Anda gitu loh. Ya, sayang amat gitu ya. Begitu ya. Terima Oke, kasih berikutnya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Waduh, Masya Allah. Ya, Pak Yuda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Ustaz. Saya baru sebulan ini nih baca ini. Masya Allah. Keren. Ada yang belum saya pahami Ustaz. Goa Ya. keajaiban itu gimana ya Ustaz? Goa keajaibannya. Ya. Udah nih pertanyaannya itu doang. Udah itu aja. Ya. Pertanyaannya sederhana tapi penjelasannya 30 menit itu. Jadi nanti ya. Jadi kira-kira gini. Apa itu goa keajaiban? Jadi semua orang-orang yang ajaib itu pasti masuk goa. Semua orang-orang yang ajaib pasti masuk goa. Nabi Nuh goanya adalah kapal yang diilhamkan Allah untuk membangunnya. Nabi Ibrahim juga masuk goa. Nabi Musa ya masuk goa Bukit Tursina. Nabi Muhammad SAW itu ke Gua Hira. Nah maka ya ada juga bahkan dalam Al-Quran itu surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ini adalah artinya goa. Jadi goa ini adalah sebuah tempat yang insya Allah akan dapetin keajaiban. Dalam Al-Quran sebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim wa idz i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Ya. Ketika di luar kondisinya udah nggak bagus, maka masuklah kamu ke dalam goa. Yanshur lakum rabbukum mir rahmati. Di dalam goa itu akan Allah kasih rahmat, ya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Akan diberikan solusi dari semua persoalan-persoalanmu. Nah, jadi goa itu artinya kita mengasingkan diri dari semua aktivitas-aktivitas yang ada di luar. Gitu ya, sehingga akhirnya kita hanya fokus pada diri kita sendiri dengan Allah. Itu adalah hakikat dari goa gitu. Nah, nanti Pak Yuda ya, silakan ke audio Magnet Rezeki. Audio Magnet Rezeki di Telegram ya. Ini saya munculkan ininya ya, slide-nya. Nah, ini kelihatan nggak di situ ya? Nah, ini ada audio Magnet Rezeki, ini banyak sekali. Nah, ini goa keajaiban itu ada di nanti penjelasan saya ya, penjelasan secara audio. Ini sudah ada 40 lebih jurus yang ada di sini ya. Nanti silakan. Kenapa? Iya, di Telegram. Jadi nanti cari aja audio Magnet Rezeki ya. Jadi ininya tuh audio Magnet Rezeki ini nih. Mungkin kalau ininya tuh audio Magnet Rezeki, ada 143.000 yang sudah bergabung di sana. Audio Magnet Rezeki ya. Silakan nanti bisa ke sana sambil menjelaskan. Lebih kurang penjelasan saya sederhananya itu dia adalah sebuah aktivitas yang akhirnya kita mengasingkan diri. Nah, kalau di kita kan sekarang ini kita pegang handphone gitu kan. Nah, maka di waktu-waktu malam Jumat sampai khotib selesai berkhutbah itu kita handphone taruh dulu, nggak ada berita, nggak ada WhatsApp gitu ya. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Demikian Pak Yuda. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya walaupun sedikit. Sangat-sangat pilih. Baik, ya. Oke, sama-sama Pak Yuda. Silakan nanti dipelajari di audio Magnet Rezeki. Nah, ini ada pertanyaan, Pak Nas, bagaimana jika investnya ke emas digital, nabung emas di Pegadaian? Sebisa mungkin sekarang ini namanya harta. Harta itu, hakikat harta adalah yang kita pegang. Yang nggak kita pegang itu bukan harta kita. Jadi teman-teman semua gitu ya, pokoknya kalau yang Anda nggak pegang itu bukan harta. Misalnya nih, Anda punya uang 1 juta, ditaruh ke Bank Mandiri. Sekarang pertanyaannya, itu punya kita atau punya Bank Mandiri? Selama ini kita bilang itu punya kita. Enggak, kita nggak pegang apa-apa, kita cuma pegang kepercayaan. Gitu. Sementara hartanya sendiri udah kita kasih kepada Bank Mandiri. Nah, berbeda kalau seandainya kita ngasih ke bank abal-abal baru buka kemarin gitu. Apakah kepercayaannya masih sama? Udah nggak sama. Gitu kan, kita was-was. Jangan-jangan dia nggak bisa ngembaliin. Kenapa? Karena yang kita pegang cuma angin, kepercayaan. Nah, jadi gitu ya, sebisa mungkin sekarang ini pola hidup kita adalah cash, carry, harta kita pegang sendiri. Gitu ya. Kemudian nggak ada ngutang-ngutang atau amanah atau nggak ada piutang lagi. Nah, itu gaya hidup yang lebih sehat. Begitu ya.
Oke, saya mau ke yang ibu-ibu ya. Ini ada yang raise hand, mana boleh angkat tangannya siapa yang mau? Bu Dahlia dari Papua. Oke, silahkan. Bu Dahlia dari Papua Barat. Ya, ya silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Akhirnya saya bisa ikut Zoom juga nih Pak Nas. Ya, Dari silakan. kemarin pengen ikut tapi belum ada ya link Zoom-nya. Ini Pak Nas, saya mau tanya tentang aset. Saya punya kos-kosan. Di dalamnya isinya mahasiswa. Kalau misalnya mahasiswanya nggak bayar setahun, otomatis kan pingin keluarkan. Cuma ada rasa iba. Itu gimana? Ada apanya? Apa itu juga beban? Iba, rasa iba. Jadi kasihan kalau kasih keluar gitu. Ya, sebisa mungkin Itu beban juga. ketika Apa kos, itu termasuk beban? ya nanti ketika kos gitu ya, itu ketika kos itu jangan berhubungan sama anaknya saja, berhubungan sama orang tuanya satu. Jadi kita berhubungan sama orang tuanya, minta nomor telepon orang tuanya. Jadi jangan sampai anak itu memang kos sendiri gitu ya. Nah berikutnya adalah yang Jadi kedua. awalnya orang tuanya tahu sudah berhubungan karena dia sudah kos sudah lama ya. Tapi selama pandemi orang tuanya sudah tidak mau membayar untuk maksudnya sudah tidak kasih uang untuk anaknya seperti itu. Iya, ibu hubungi orang tuanya lah, ya. Hubungi orang tuanya. Oh iya panas. Iyalah, ya ibu hubungi orang tuanya. Maaf ibu, anak ibu bagaimana? Dan jadi nanti dipisahkan antara ibu sebagai seorang manusia dengan ibu sebagai seorang pebisnis. Itu memang kita harus mampu untuk mengelola hati ya. Maaf ibu, saya kan ini kos ini harus saya biayai gitu ya. Ada biaya servisnya, ada biaya ininya segala macam gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi ibu harus membedakan dan kita juga jangan sampai menjadi orang yang bengis begitu ya, kejam gitu, tapi juga jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Demikian ya, Ibu. Oh, iya baik, Pak Nas. Oke. Terima kasih, Pak Nas. Sama-sama ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, sekarang sudah 17.36. Satu lagi ya. Satu pertanyaan lagi ya. Kita mau lihat dari Ibu Noek, Bu Nuk Haryanti. Silahkan Bu Nuk. Alhamdulillah, syukron kasiron Pak Ustadz. LOP pengen bilang ngobrol sama Ustadz akhirnya. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya. Mau menanyakan tentang cash flow Pak Ustadz. Tentang apa? Cash flow antara pemasukan dan pengeluaran itu. Iya. Begini, berawal dari suami resign dari pekerjaan juga. Itu kan drop tuh, sempat down gitu. Jadi apa nih, ngobrol supaya kita bisa bangkit lagi. Ya udah aset dijual tuh Pak Ustadz. Aset dijual supaya membuka usaha baru. Nah awalnya pemasukannya. Ibu suaranya kenapa nggak jelas ya? Suara Ibu nggak jelas sih. Oh, maaf Ustadz. Ya. Gimana? Harus dekat aja. Ya, begini lebih dekat ya, bagus. Tentang flow itu pemasukan dan pengeluaran. Awal suami resign dari kerjaan di perbankan, Pak Ustadz. To the point. Ya, itu awalnya itu ada aset yang dijual buat usaha. Ya. Supaya dapatkan income gitu. Nah, awalnya income-nya belum stabil itu Pak Ustadz. Jadi untuk ada barangkali Pak Ustadz punya trik supaya stabil itu apa gitu Pak Ustadz? Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Nuk Haryanti. Jadi gini ya, ilmu yang barusan kita bahas ini gitu ya, itu harus dibarengi dengan ilmu magnet rezeki. Makanya kenapa dalam materi ini gitu ya, keberkahan, jaringan, ilmu itu juga bagian dari aset. Nah, sekarang ini Ibu mungkin asetnya awalnya adalah asetnya sebagai seorang pekerja
Aset itu adalah aset bekerja gitu ya. Tapi sekarang ini Allah sedang tidak izinkan untuk bekerja gitu ya. Maka yang harus Ibu lakukan sekarang ini adalah membangun silaturahim, membuka jaringan baru, menambah ilmu-ilmu baru yang nanti dari situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan pintu masuk rezeki yang baru gitu buat Ibu. Jadi sekarang kita menginvestasikan diri untuk nambah ilmu gitu kan, ilmu-ilmu yang bermanfaat, hati-hati dari dosa gitu. Nah, nanti Allah yang akan memberikan apa namanya itu kalau di alur baliknya seperti itu. Saran saya Ibu memang benar-benar ngikutin ilmu magnet rezeki. Coba tanyain ke wilayah-wilayah di sekitar Ibu gitu kan, ada nggak pengamal ilmu magnet rezeki. Di sana nanti bisa belajar pelan-pelan gitu ya, karena nggak gampang kan gitu ya. Apa dulunya kita punya persoalan-persoalan yang banyak, terus kemudian mau diselesaikan dengan cepat kalau kitanya nggak membuka diri kita untuk belajar. Jadi memang terkadang gitu ya, akhirnya tenggelamnya dalam dosa nih, gitu ya. Dalam dosa. Dosa apa? Ya dosa mengeluh gitu kan, dosa untuk menyerah dan seterusnya. Nah, kalau udah kayak gitu, ya akhirnya malah Allah Subhanahu wa taala nggak membantu kita. Nah, jadi tetap optimis ya, tetap optimis. Rezeki mah banyak, Bu, banyak banget. Banyak banget rezeki mah tuh. Kenapa? Karena saya yakin Ibu mah turunan sorga gitu loh, bukan turunan ningrat, turunan sorga Ibu mah tuh ya, turunan dari sorga ya. Ini semua lah ya, yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, ini semua turunan sorga semua. Udah pasti duitnya banyak, rezekinya banyak, tapi tertutupi dengan apa? Dengan pengetahuan kita, dengan dosa-dosa kita, dengan kezaliman kita di masa yang lalu. Ya udah, yuk sama-sama kita pelajari gitu ya. Ini banyak orang yang bilang gitu kan, sekarang ini rezeki nggak ada. Kata siapa? Banyak banget rezeki. Banyak banget. Tinggalkan ilmu nih. Nah, alhamdulillah Ibu masuk di Zoom ini atau di YouTube ini, mudah-mudahan ini salah satu bagian dari pintu keberkahan. Ya, sering-sering berilmu, masuk masjid, dapat kajian, pelan-pelan tuh nanti pelan-pelan Allah cuci tuh dalam diri kita insya Allah. Demikian ya Ibu Nuk ya. Jadi silakan, selamat meraih kekayaan, menjadi ajaib ya, kemudian disiplin dengan ini ya. Kita sekarang udah tahu, oh ternyata ini loh kaya itu. Mulai dari sekarang Bu Nuk kayak tadi ya, Bu Nuk itu udah bisa langsung kaya. Dengan apa? Dengan modal ini nih, ilmu ini. Ilmu ini ilmu kaya ini gitu kan. Jadi ilmu ini adalah ilmu kaya gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya insya Allah memberikan berkahnya untuk kita semua dengan ilmu yang baru ini. Terima kasih teman-teman semuanya ya, saya Nasrullah ya. Terima kasih nih semua yang sudah hadir ya di sini ya di Zoom gitu ya. Masya Allah banyak banget ya, alhamdulillah. Dewi, Herni Cirebon, Aziza, Yulia Siska, Muhammad Yusuf, Safira, Aulia, Trintin Suwarni, Hazriyati gitu ya. Wah, Masya Allah ya. Terima kasih nih semua ya. Ada Bunda Ucu Dinar ini, ada Bunda Ucu nih. Tadi orang Bogor tuh Bun, ada tuh Bun ya. Ya, ada orang Bogor ya. Ini siap Bu Arum. Sip. Bogor siap. Ya, ini karena sekarang ini kita lagi on fire nih gitu ya. On fire-nya apa? Banyak banget yang lagi perlu ilmu keuangan ini. Umi Mirza, Rahayu Ningsi, Haditya. Terima kasih semua. Ya, Sri Hartuti izin Pak Nas Bojonegoro Maghrib ya. Bismillah. Tuban Bojonegoro ya. Dan sekitarnya Surabaya dan segala macam. Surabaya sampai ketemu saya besok insya Allah. Sebentar, saya mau screenshot dulu ya untuk yang di Zoom ya. Silakan di on, yang mau on kamera, dan siap ya. Tidak ada aurat yang terbuka di belakangnya ya. Yuk saya mau screenshot sebentar ya. Mau screenshot sebentar ya. Oke, kita ya Pak Yuda udah raise hand tapi mukanya nggak muncul ya. Oke ya, sekarang layar pertama 1, 2, 3. Oke, layar kedua sebentar ya, ini layar kedua ya. 1, 2, 3. Layar ketiga ya, sebentar. Layar ketiga, pada on kamera semua aja dari sekarang nih ya, karena mau dipoto ya. 1, 2, 3. Senyum yang ketiga. Oke, yang keempat ya.
Yang keempat, Masya Allah, pada ganteng sama cantik banget ini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kelima. Yang kelima masih ada ya. Oke, yang kelima ya. Senyum dulu yang paling manis. 1, 2, 3. Oke ya. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita ya di hari ini, dan insya Allah hari-hari mendatang kita sudah tahu ilmu kaya, dan kita insya Allah akan menjadi orang kaya di dunia dan di akhirat. Saya Nasrullah undur diri, kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.